Tahukah kalian dengan hewan dengan sebutan dinosaurus hidup? Komodo adalah hewan purba yang masih hidup sampai sekarang. Komodo merupakan spesies terbesar dari familia Varanidae, sekaligus kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya. Habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia, sehingga lembaga IUCN memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Biawak komodo telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan habitatnya dijadikan taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lebih lengkap tentang provinsi ini, inilah videonya. Kembali lagi di Afri Channel, channel yang memberikan wawasan dan informasi baru untuk Anda. Nusa Tenggara Timur atau NTT adalah sebuah provinsi di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara yang terletak di bagian tenggara Indonesia. Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 550 pulau. Beberapa pulau tersebut antara lain Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timur, Pulau Alor, Pulau Lembata, Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Adonara, Pulau Solor, Pulau Komodo, dan Pulau Palue. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda, Provinsi Maluku dan Negara Timur Leste. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekitar 48.718,10 km persegi. Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di kota Kupang. Kota ini merupakan kota yang terbesar di Pulau Timur yang terletak di pesisir Teluk Kupang bagian barat Laut Pulau Timur. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur sekitar 5.456.203 jiwa. Sebagian besar penduduk Nusa Tenggara Timur beragama Kristen, yakni 91,51% dengan rincian Katolik 52,48% dan Protestan 39,03%. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 18 suku asli seperti suku Helong, suku Dawan, suku Tetun, suku Kemak, suku Marae, suku Rote, suku Sabu, suku Sumba, suku Manggarai Ruing, suku Ngada, suku Endelio, suku Sika, suku Lamaholot, suku Kedang, suku Labala, suku Alor Pantar, dan suku Bajo. Bahasa daerah yang dominan di Nusa Tenggara Timur antara lain bahasa Dawan, bahasa Manggarai, bahasa Lamaholot. Perekonomian Nusa Tenggara Timur terdiri dari beberapa sektor antara lain sektor pertanian seperti vanili dan kopi Arabica Bajawa, sektor perikanan, dan sektor pariwisata. Sejarah Nusa Tenggara Timur. Jauh sebelum nama Nusa Tenggara Timur tersebar, gugusan pulau-pulau di selatan Nusantara tersebut telah menjadi perhatian dunia. Harumnya aroma cendana dari timur telah menerobos sampai Timur Tengah, Tiongkok, dan Eropa, dan berbagai penjuru bumi. Kekuatan aroma cendana tersebut menjadikan para pedagang dari Malaka, Gujarat, Jawa, dan Makassar, dan Tiongkok melakukan pelayaran niaga untuk mencapai wilayah sumber cendana. Dan mereka melakukan kontak dagang secara langsung dengan raja-raja di timur dan pulau-pulau sekitarnya, sang pemilik wilayah dan pemimpin rakyat. Tahun 1511, Portugis berhasil mencapai Maluku, Solor atau Flores. Kedua kapal Portugis tersebut singgah di Alor dan Kupang, Pulau Timur. Dalam penyeberangan ke Selat Pulau Afu, kedua kapal ini diterjang badai
salah satu kapal hancur dan karam. Jangkar raksasa salah satu kapal ini masih bisa ditemukan di pantai Rote. Satu lainnya berhasil lolos dari amukan ombak lalu melanjutkan perjalanan ke Sabu, kemudian ke Tanjung Harapan lalu ke Spanyol. Pada masa penjajahan Belanda tahun 1614, VOC mulai melakukan kongsi dagang di wilayah tersebut. Di era kolonial sampai tahun 1942, rakyat Nusa Tenggara Timur harus terbagi-bagi sesuai keinginan Belanda dalam bentuk raja, suap raja, vetor, kevetoran, dan seterusnya. Dan kemudian menjadi daerah taklukan di bawah pemerintahan residen. Ketika Jepang berkuasa di Nusantara, wilayah Nusa Tenggara Timur yang strategis ditata ulang sebagai basis pertahanan. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Belanda kembali melakukan berbagai upaya untuk tetap berada di bumi Nusa Tenggara Timur. Keadaan tersebut membangkitkan semangat nasionalisme, kebebasan, kemerdekaan Nusa Tenggara Timur dalam diri rakyat Nusa Tenggara Timur. Semangat yang tak pantang menyerah tersebut melahirkan pemerintahan negara Indonesia Timur dan pemerintahan otonom Nusa Tenggara Timur yang menyatakan diri setia kepada Soekarno-Hatta. Perjuangan yang gigih rakyat Nusa Tenggara Timur tidak terhenti dan juga tidak pernah terbit dalam pikiran untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia. Semangat kesatuan Indonesia pada diri A.H. Koroh, I.H. Doko, T.H. Omatan, Pastor Gabriel Manek, D.R.S. Aroti, dan Y.S. Amalo agar Nusa Tenggara Timur tidak berada dalam kekuasaan penjajahan, tetapi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Ketika Indonesia masih belum berdiri tegak, Nusa Tenggara Timur menjadi bagian dari provinsi administratif dengan nama Provinsi Sunda Kecil. Nama Sunda Kecil kemudian diganti dengan nama Nusa Tenggara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1950. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1957 berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 sehingga Provinsi Nusa Tenggara dibagi menjadi 3 daerah Swantantra tingkat 1, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sejak 20 Desember 1958, Pulau Flores, Sumba, Timor, dan pulau-pulau sekitarnya menjadi salah satu bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itulah ringkasan sejarah tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan untuk mengenal tentang provinsi ini, berikut adalah fakta tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu kota Nusa Tenggara Timur adalah kota Kupang. Kota ini sering dijuluki kota karang. Kota Kupang merupakan daerah yang kering. Dan pada musim kemarau, April sampai November mengalami krisis air bersih. Kota Kupang hanya dilalui oleh beberapa aliran sungai yang pada musim hujan baru nampak aliran airnya. Lambang Nusa Tenggara Timur berbentuk perisai bersudut 5 melambangkan makna perlindungan rakyat dan melambangkan Pancasila. Dalam perisai terdapat gambar bintang melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Gambar komodo melambangkan reptil raksasa yang dilindungi oleh dunia dan merupakan jenis hewan yang hanya terdapat di Nusa Tenggara Timur. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran. Tombak melambangkan keagungan dan kejayaan. Pohon beringin melambangkan persatuan dan kesatuan yang tetap terpelihara. Dan hari terbentuknya Nusa Tenggara Timur terlukis di jumlah butir padi yaitu 14 dan tahun 1958 tertulis di lambang tersebut. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 22 kabupaten dan kota madya antara lain Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka,
Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sika, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kota Kupang. Taman Nasional Komodo terdiri atas 3 pulau besar, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil lainnya. Wilayah darat Taman Nasional ini sekitar 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Pada tahun 1980, Taman Nasional ini didirikan untuk melindungi komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional ini terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptil. Taman ini juga terdapat terumbu karang sekitar 253 spesies dengan sekitar 1.000 spesies ikan. Pada tahun 1991, Taman Nasional ini diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO. Dan pada tanggal 11 November 2011, New Seven Wonders telah mengumumkan pemenang sementara. Dan Taman Nasional Komodo mendapatkan suara terbanyak. Labuan Bajo merupakan salah satu tempat wisata yang terkenal di Indonesia. Labuan Bajo adalah ibu kota dari Kabupaten Manggarai Barat. Kota ini merupakan kota wisata yang terkenal dengan komodonya. Di kota ini terdapat berbagai tempat wisata selain Taman Nasional Komodo. Di kawasan ini memiliki pantai dan laut yang biru dengan perbukitan yang indah, antara lain Pulau Badar merupakan perbukitan dengan landscape perairan Labuan Bajo yang sangat indah. Gili Laba merupakan sebuah pulau kecil yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Komodo. Kawasan ini terkenal dengan keindahan perbukitan yang terbingkai dengan hamparan laut biru. Pink Beach atau Pantai Merah merupakan pantai yang memiliki pasir yang berwarna merah muda. Warna tersebut berasal dari hewan berukuran mikroskopis bernama Foraminifera yang memberikan pigmen merah pada serpihan koral yang terbawa ke pinggir pantai. Pantai ini berada di Pulau Komodo. Goa Batu Cermin merupakan gua yang terdapat di Bukit Batu di Labuan Bajo. Di gua ini terdapat koral dan fosil satwa laut yang menempel di dinding-dinding goa. Ahli arkeologi mengemukakan bahwa dahulu Pulau Flores berada di dasar laut. Manta Point merupakan titik penyelaman terkenal di Labuan Bajo untuk menyelam dan berenang dengan ikan pari manta. Dan berbagai tempat wisata lainnya seperti Pulau Kelor, Bukit Cinta, dan sebagainya. Mbaruniang adalah rumah adat dari wilayah Pulau Flores. Rumah adat Mbaruniang berbentuk kerucut dan memiliki 5 lantai dengan tinggi sekitar 15 meter. Rumah adat ini terdapat di kampung adat Wairebo yang terpencil di atas pegunungan, tepatnya di Kabupaten Manggarai. Mbaruniang telah mendapatkan penghargaan tertinggi kategori konservasi warisan budaya dari UNESCO Asia Pasifik tahun 2012 dan menjadi salah satu kandidat peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013. Gunung Kelimutu adalah gunung berapi yang berada di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Gunung ini memiliki 3 buah danau atau kawah di puncaknya. Danau Kelimutu memiliki 3 danau yang berbeda warnanya, yaitu merah, biru, dan putih. Namun warna-warna tersebut selalu berubah-ubah seiring dengan perjalanan waktu. Pulau Alor merupakan sebuah pulau yang terletak di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara dan merupakan salah satu dari 2 pulau utama di Kabupaten Alor.
Pulau ini memiliki keindahan alam di daratan maupun di pantainya. Pulau Alor terkenal memiliki keindahan alam di bawah laut berupa ikan-ikan langka serta karang dan tumbuh-tumbuhan laut. Pulau Sumba merupakan sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 4 kabupaten. Pulau Sumba terkenal dengan keindahan alam dan kebudayaannya seperti Rumah Adat Sumba atau Uma Batangu merupakan rumah tradisional yang terbuat dari bambu dengan atap unik setinggi 25 meter. Rumah-rumah tersebut tersusun rapi mengelilingi alun-alun desa. Rumah adat ini dapat ditemukan di beberapa desa di Pulau Sumba. Pantai Bawana merupakan pantai berpasir putih lembut dengan deretan tebing tinggi yang indah. Di pantai ini dapat ditemukan sebuah lengkungan unik atau lubang besar pada batu karang yang berdiri kokoh di pesisir pantai. Dan berbagai pantai lainnya seperti Pantai Watu Parunu, Pantai Amangrove, Walakiri, dan sebagainya. Bukit Wairinding merupakan bukit-bukit berumput hijau yang berubah menjadi bukit berumput keemasan pada saat kemarau. Upacara Pasola merupakan kompetisi adu tombak tradisional yang berlangsung setiap tahun sekitar bulan Februari dan Maret selama bulan purnama di Sumba Barat. Festival tersebut bertujuan untuk menumpahkan darah antara suku demi menyuburkan tanah, menghibur dewa-dewa Marapu, dan untuk memastikan panen yang sukses. Di Nusa Tenggara Timur juga terdapat PLBN atau Pos Lintas Batas Negara yang terletak di Pulau Timur. Terdapat sekitar 3 PLBN di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan negara Timur Leste. Dan 2 PLBN masih dalam tahap konstruksi dan belum diresmikan, antara lain PLBN Motain terletak di Kabupaten Belu, PLBN Motamasin terletak di Kabupaten Malaka, PLBN Wini terletak di Kabupaten Timur Tengah Utara, dan 2 PLBN masih dalam konstruksi yaitu PLBN Oil Poli di Kabupaten Kupang dan PLBN Napan di Kabupaten Timur Tengah. Kepulauan Rote merupakan wilayah paling selatan Indonesia. Daerah ini terkenal dengan kekhasan budidaya lontar, wisata alam pantai dengan ombak yang tinggi, musik sasando, dan topi adat Tii Langga. Kepulauan Rote terdiri atas 96 pulau, 6 diantaranya berpenghuni dan Pulau Rote adalah pulau utama. Kelabba Maja merupakan bukit dengan tebing berwarna-warni. Bukit ini berlokasi di Pulau Sabu atau Pulau Sawu, Kecamatan Haumehara, Kabupaten Sabu Rai Jua. Taman Laut 17 Pulau merupakan taman laut yang terletak di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Taman laut ini merupakan gugusan pulau-pulau kecil dan besar yang memanjang dari Toro Padang di sebelah barat hingga Pulau Pangsar di sebelah timur. Kawasan darat taman laut ini memiliki berbagai spesies fauna. Gunung Mutis adalah gunung yang terletak di Pulau Timur yang memiliki ketinggian 2.458 meter di atas permukaan laut. Gunung ini berada di perbatasan Kabupaten Timur Tengah Utara dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Gunung Mutis memiliki 3 puncak dan merupakan cagar alam. Gunung Mutis yang terkenal dengan kekayaan marmernya. Tradisi berburu paus di Pulau Lembata merupakan tradisi yang sudah ada sejak berdirinya kampung nelayan Lamalera sekitar tahun 1500-an. Tradisi perburuan ini berlangsung antara bulan Mei dan November setiap tahunnya, di mana pada bulan tersebut paus sperma melakukan migrasi di perairan Lamarela. Paus yang ditangkap dibagikan ke seluruh warga desa dengan prioritas janda, fakir miskin, dan yatim piatu. Hidup ini bukan soal panjang pendeknya usia, tapi seberapa besar kita dapat membantu orang lain. Semoga video ini memberikan pelajaran dan informasi baru. Terima kasih sudah menonton.